Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat berjumpa pada kesempatan kali pertama ini untuk teman-teman mahasiswa kelas hukum ekonomi syariah pada mata kuliah konsep dasar hukum ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran awal bagaimana sesungguhnya hukum ekonomi ini dikonseptualisasikan ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hukum dan ekonomi ini menjadi sebuah bidang kajian yang saling berkaitan ya. Meskipun hukum berasal dari rahimnya sendiri dan ekonomi juga berasal dari rahimnya sendiri. Yang keduanya memiliki konteks masing-masing. Tetapi sering kali kita temui di lapangan bahwa ekonomi juga berkaitan dengan hukum. Begitupun hukum juga berkaitan dengan ekonomi. Nah, dalam konteks yang luas ini bagaimana sesungguhnya kita bisa memahami konsep hukum ekonomi itu sendiri begitu ya. Nah, kalau di dalam keterangan yang saya sajikan melalui kuliah ini kita dapat membaca bahwa hukum ekonomi itu merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antara hukum dan perekonomian. Bidang ini mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi pasar hingga kebijakan fiskal dan moneter. Nah, hukum ekonomi berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, melindungi hak-hak konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi sedikit lebih jelas ya bahwa hukum ekonomi ini merupakan bidang hukum. Jadi dasar konsepnya adalah konsep tentang hukum. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara hukum dan perekonomian. Jadi kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip nilai yang berkaitan dengan hukum, di mana itu kemudian dimasukkan kepada ranah perekonomian, dimasukkan ke dalam sendi-sendi kehidupan ekonomi atau urusan-urusan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi tentu karena ini persoalan kajian-kajian hukum, maka ada persoalan-persoalan tertentu di bidang ekonomi yang kemudian dapat diselesaikan melalui kajian hukum. Nah, inilah hukum ekonomi. Ya. Bidang ini mencakup berbagai aspek mulai regulasi pasar, ya. Jadi regulasi atau aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perekonomian, nah itu adalah ranahnya hukum ya. Jadi lahir dari aturan, itu lahir dari kajian-kajian hukum, tetapi masuk pada wilayah perekonomian hingga kebijakan fiskal dan moneter. Jadi mulai dari aturan-aturan yang mengatur skala ekonomi terkecil, yaitu pasar ya, antara penjual dan pembeli ya, sampai pada lingkup yang paling luas di satu negara, bahkan di wilayah internasional ya. Nah, kalau di satu negara ini kita bisa menyebutkan bagaimana kebijakan fiskal ya, kebijakan yang mengatur tentang pemasukan negara, APBN kita ya, untuk memperkuat kas negara dan sebagainya, itu diatur dalam ranah hukum. Juga berkaitan dengan moneter, bagaimana mengatur fluktuasi mata uang ya supaya bisa stabil ya, tidak berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Ini adalah ranah ekonomi yang kemudian diatur melalui ranah hukum.
Baik. Kalau kita dapat mendefinisikan pada akhirnya, ya, hukum ekonomi itu adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan berusaha. Maksudnya kegiatan ekonomi dan perusahaan, ya, kegiatan di sektor usaha, ya, serta hubungan hukum yang timbul di dalamnya. Ya, jadi ekonomi itu pasti kita bicara transaksional, ya, bisnis. Di situ ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan dan mengikat antara si A dan si B. Nah, dalam perjanjian itulah kemudian timbul konsekuensi hukumnya. Nah, aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, tertib, dan efisien, ya, serta melindungi kepentingan para pelaku ekonomi dan masyarakat secara luas. Nah, ini jelas ya, sudah bisa kita mengerti ya, semakin paham apa tujuan dari hukum ekonomi ini, sekilas dari pengertiannya dapat kita pahami. Nah, dari pengertian ini dapat kita klasifikasikan menjadi tiga, ya, jadi tiga fungsi dari hukum ekonomi. Pertama adalah aspek regulatif. Hukum ekonomi sebagai dapat ditinjau dari sisi regulasi, jadi mengatur. Ya, jadi ada unsur regulatif, unsur mengaturnya. Nah, jadi mengatur berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, perbankan, dan pasar modal. Nah, aturan ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan tertib. Nah, ini aspek regulatif. Nah, yang kedua adalah aspek protektif. Nah, aspek protektif. Hukum ekonomi melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi dari tindakan yang tidak adil atau merugikan. Jadi samping mengatur juga melindungi, ya. Ya, seperti contohnya hukum konsumen melindungi konsumen dari produk yang cacat atau dari berbagai kriminalitas, penipuan dan sebagainya. Saat ini era digital juga banyak pencurian data dan sebagainya. Nah, aspek protektif. Nah, kemudian yang ketiga aspek promotif. Nah, hukum ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ya. Contohnya kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong investasi dan konsumsi. Ya, jadi mendorong atau bagaimana kemudian hukum ekonomi itu dapat dimengerti oleh masyarakat, para pelaku ekonomi, sehingga mereka lebih giat di dalam melakukan kegiatan itu, ya, kegiatan ekonomi itu, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Nah, secara rinci, ya, secara detail, tujuan dan fungsi hukum ekonomi ini kami paparkan juga, ya. Hukum ekonomi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tertib. Ini yang pertama. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita urai satu persatu, ya. Ini tujuan dan fungsi. Pertama adalah keadilan dan ketertiban. Nah, hukum ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tertib, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, ini ya. Jadi hukum ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tertib, ya. Keadilan dan ketertiban ini adalah kata kuncinya, ya, untuk diharapkan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama, ya, untuk berkembang, ya, untuk maju, ya, untuk mendapatkan tujuan-tujuan ekonominya, ya, bagi para pelaku. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Nah, hukum ekonomi ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing industri. Ya, jadi ekonomi yang berkelanjutan itu ketika kita sebagai para pelaku ekonomi itu terus secara berkesinambungan melakukan pengembangan dan inovasi.
Nah, tentu ini didorong dengan adanya modal yang berkelanjutan juga ya, investasi dari para investor, para pemodal yang terus menyampaikan modalnya atau menitipkan modalnya ya kepada para pengusaha ya, dan artinya usaha yang berjalan itu terus menarik para investor. Investor juga tertarik karena potensi yang akan didapatkan besar ya, yaitu keuntungannya. Kemudian yang ketiga, melindungi konsumen. Hukum ekonomi melindungi hak-hak konsumen dari produk yang cacat, tadi ya, penipuan, praktik bisnis yang tidak adil. Kemudian yang keempat, menciptakan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi dengan terciptanya keadilan, ketertiban, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan konsumen di sini ya, tentu pada akhirnya tercipta kesejahteraan masyarakat ini ya. Jadi semua masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain tentunya. Nah, baik, sumber-sumber hukum ekonomi. Nah, ini ya. Hukum ekonomi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Selain itu, hukum ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai sumber lain ya, seperti undang-undang. Ini yang pertama, undang-undang. Jadi peraturan tertinggi yang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, perbankan, dan investasi. Ini undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah ya, yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dan mengatur lebih lanjut tentang berbagai aspek ekonomi. Ini peraturan pemerintah ini adalah turunan dari undang-undang juga. Kemudian peraturan daerah ya, yang lebih rendah ya, di lingkup wilayah provinsi dan kabupaten ya, di daerah ya, dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan ekonomi di daerahnya. Kemudian jurisprudensi, nah, ini dalam institusi pengadilan ya, keputusan pengadilan ya, segala aspek putusannya yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Ini batasannya adalah sengketa ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah doktrin ya. Ini doktrin ini adalah pendapat para pakar, para ahli hukum ya, ahli hukum ekonomi yang menjadi rujukan dalam penafsiran dan penerapan hukum ekonomi. Nah, saya kira ada 5 ini ya, sumber-sumber hukum ekonomi. Kemudian ruang lingkupnya. Nah, dalam konteks hukum ekonomi ini tentu berbeda dengan kajian hukum secara umum. Kalau ruang lingkupnya hukum ya sangat luas, Tapi di sini kita dibatasi pada konteks ekonomi saja. Maka kemudian muncullah 3 ruang lingkup yang perlu kita pahami dan nanti akan kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama adalah hukum perdagangan ya. Ini adalah ruang lingkup yang pertama. Jadi kajiannya apa? Di sini mengupayakan kelancaran dan ketertiban transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam perdagangan. Ini ruang lingkup yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, hukum perbankan. Nah, ini mengupayakan stabilitas sistem perbankan dan mengatur kegiatan perbankan seperti penyaluran kredit, penerimaan simpanan, dan transaksi pembayaran. Nah, ini ya. Jadi perdagangan, perbankan. Kemudian yang terakhir adalah hukum pasar modal. Nah, mengupayakan terciptanya pasar modal yang efisien dan transparan, serta melindungi investor dari penipuan dan praktik yang tidak adil. Nah, inilah ruang lingkup hukum ekonomi ya. Nah, kemudian pertanyaannya, hubungan hukum ekonomi dengan ilmu ekonomi ini tadi mungkin di awal sudah kita bayangkan ya, bagaimana sesungguhnya hubungannya. Kalau secara praktis banyak produk-produk kebijakan, aturan itu yang saat ini ya sudah fungsional ya, sudah berfungsi terhadap kajian ekonomi, bidang-bidang ekonomi atau persoalan-persoalan ekonomi, dan ini sangat membantu di dalam menyelesaikan persoalan
bisnis ya, persoalan ekonomi itu sendiri. Jadi tidak bisa kita pungkiri hukum ini sangat penting. Nah, tapi kemudian secara konseptual, secara keilmuan, hubungannya seperti apa ini hukum ekonomi dengan ilmu ekonomi? Nah, kita lihat bahwa hukum ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu ekonomi, ya jelas ya. Ilmu ekonomi mempelajari cara manusia membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Ini adalah problem utama dalam ilmu ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi mengatur bagaimana keputusan tersebut dapat dilakukan secara adil dan tertib. Nah, jadi para pelaku ekonomi ini yang membuat keputusan, ya. Kemudian hukum ekonomi adalah mengatur. Ini dalam konsep yang sederhana ya. Pelakunya ini membuat keputusannya, hukum ekonomi adalah mengatur keputusan itu ya supaya adil dan tertib. Ini ya. Ini kata kuncinya. Nah, jadi ilmu ekonomi memberikan dasar teoritis dan analisis ya mengenai perilaku ekonomi, pasar dan mekanisme di dalam bidang ekonomi, sedangkan hukum ekonomi memberikan kerangka hukum ya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi serta melindungi kepentingan para pelaku ekonomi. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsipnya ya. Apa yang menjadi prinsip dasar dari hukum ekonomi? Yang pertama, prinsipnya tentu adalah karena kita tahu hukum ya pasti menjunjung tinggi keadilan. Ya, ini prinsip yang sangat fundamental ya, keadilan. Ya. Hukum ekonomi harus adil dan tidak diskriminatif sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ya, jadi sama dengan misalnya prinsip di dalam hukum itu sendiri adalah keadilan. Ini yang paling utama ya. Tapi konteksnya adalah dalam hal ini para pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, efisien. Nah, hukum ekonomi harus mendorong efisiensi dalam kegiatan ekonomi sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal dan menghasilkan output yang maksimal. Ini. Jadi efisien, ya, efisien kegiatan. Jadi kegiatan ekonomi tidak terlalu banyak memakan biaya ketika ada aturan hukum yang sudah menata, mengaturnya. Ya, jadi rule-nya adalah aturan hukum. Kalau rule itu dipatuhi ya akan sesuai ya perjalanan kegiatan ekonomi itu akan tertib, lancar, sesuai dengan tujuan dan akan tercapai tujuannya. Tapi kalau nggak ada rule-nya, nggak ada aturannya, ya jelas ya kesana kemari kesalahan terjadi dan sebagainya, itu tidak efisien. Nah, yang ketiga adalah stabilitas. Ya, hukum ekonomi harus menciptakan stabilitas ekonomi, ya tadi ketertiban, kelancaran dan sebagainya, tidak terjadi chaos, ya tidak terjadi perselisihan, ya tidak terjadi sengketa. Nah, berjalan lancar dan terhindar dari gejolak yang merugikan. Kemudian yang keempat, keberlanjutan. Nah, ini hukum ekonomi harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah penerapannya, ya penerapan hukum ekonomi dalam praktik bisnis. Dalam hal apa saja ya penerapannya? Jadi ada berbagai aspek. Saya kira ini beberapa contoh saja, ini ada 6 aspek yang bisa kita rangkum dari berbagai literatur. Yang pertama adalah perjanjian bisnis. Jadi penerapan hukum ekonomi relevan dengan konteks perjanjian bisnis. Jadi apa relevansinya? Hukum ekonomi mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian bisnis seperti jual beli, sewa, dan kerjasama. Nah, ini yang pertama, karena ini yang paling dominan ya kalau kita berbicara pada konteks hukum perjanjian itu sendiri dalam konteks bisnis. Nah, itu selalu ada dalil-dalil hukum yang masuk di dalam konteks perjanjian, karena bisnis itu ya jauh dari kontrak ya perjanjiannya. Nah, itu yang menjadi pintu masuk dari suatu bisnis. Kemudian yang kedua, persaingan usaha.
Hukum ekonomi mengatur persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan kartel. Ya, jadi praktik-praktik yang tidak sehat itu dilarang, yang baik itu diatur dalam hukum ekonomi. Kemudian yang ketiga, perlindungan konsumen, ya tadi ya sudah saya jelaskan. Yang keempat, pengaturan pasar, ya hukum ekonomi mengatur berbagai aspek pasar, misalnya harga, kuota, standarisasi produk, kemudian ekspor impor dan sebagainya. Kemudian keuangan dan investasi, hukum ekonomi mengatur kegiatan keuangan dan investasi seperti perbankan, pasar modal dan asuransi. Ya, keuangan dan investasi ini mendorong aspek permodalan ya dari kegiatan bisnis, dan ini menjadi salah satu ruhnya ya. Ruh dalam bisnis adalah keuangan ini ya. Kemudian yang keenam, pajak dan bea cukai. Nah, hukum ekonomi mengatur sistem perpajakan dan bea cukai yang merupakan sumber pendapatan negara ya, atau beberapa sumber-sumber lain ya selain pajak dan bea cukai, yang pada intinya hukum ekonomi mengatur tadi aspek fiskal, kebijakan-kebijakan fiskal di negara ya, di lingkup negara ya, segala hal yang berkaitan dengan potensi yang bisa dijadikan pemasukan negara, nah itu diatur di dalam hukum ekonomi. Nah, tantangannya apa sekarang? Nah, tantangan dan perkembangannya. Nah, ini. Nah, ya sangat luar biasa saat ini memang. Jadi hukum ekonomi kita ini secara konseptual harus terus berbenah dan menyempurnakan dirinya. Nah, karena konteks globalisasi ini yang pertama ya, globalisasi. Tidak hanya globalisasi ekonomi ya, globalisasi yang didorong dengan digitalisasi ini sangat luar biasa, menyentuh pada ranah yang terkecil, bahkan para individu-individu pelaku ekonomi itu sendiri terpengaruh dengan adanya globalisasi dan digitalisasi. Nah, ini tantangannya. Jadi hukum ekonomi harus beradaptasi dengan semakin kompleksnya perdagangan internasional dan aliran investasi lintas negara. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi mempersiapkan disiplin keilmuan yang relevan dengan setiap tantangan ya, tantangan zaman. Kemudian yang kedua, teknologi digital dan ekonomi digital. Nah, ini ya, e-commerce, fintech, cryptocurrency, ya, big data dan sebagainya saat ini sangat mendukung kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim dan keberlanjutan. Hukum ekonomi harus mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ya, jadi kampanye green economy, ya, serba green itulah yang kemudian lama kelamaan atau dalam waktu cepat atau lambat akan membentuk paradigma masyarakat kita dengan kesadarannya bahwa sesungguhnya menjaga lingkungan tetap lestari di tengah-tengah kita melakukan kegiatan ekonomi ya, mengembangkan industri ekonomi itu menjadi sangat penting ya, untuk menjaga keberlangsungan manusia itu sendiri tentunya. Tidak mungkin ekonomi bertumbuh cepat tapi manusia punah kan, ya pada akhirnya ekonomi akan runtuh begitu ya. Jadi ini yang disadari oleh banyak pihak ya secara internasional, bahkan akhir-akhir ini kampanye itu sangat cepat sekali ya menyebar kemana-mana. Kemudian yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Ini hukum ekonomi perlu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial ya, karena permasalahan ketimpangan ekonomi, disparitas itu sudah sangat lama ya. Tapi sampai hari ini juga masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Ya, karena pertumbuhan ekonomi itu tidak berjalan bersamaan. Pertumbuhan ekonomi itu juga kadang sebagian berjalan lebih cepat, kemudian mendominasi sebagian yang lain. Nah, itulah yang kemudian menciptakan ketimpangan ekonomi. Ya, jadi hukum ekonomi ini perlu ya, jadi harus punya peran yang sangat signifikan ya, dengan berbagai upaya bagaimana menciptakan hukum-hukum yang relevan, yang applicable, bahkan yang cepat merespon setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkup ekonomi itu sendiri. Nah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan bagaimana sesungguhnya konsep dasar hukum ekonomi itu sendiri. Ya, setidaknya kita dapat mendapatkan gambaran tentang bagaimana hukum ekonomi dari ruang lingkupnya, ya, kemudian kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.